Sobat calon guru semuanya, ketika saat ini pendaftaran CASN sudah dibuka, yaitu kita sudah bisa untuk membuat akun SSC ASN melalui tahapan yang pertama pengecekan identitas, kemudian yang kedua ini adalah kita melakukan pengisian biodata. Setelah itu kita resume, kita selesai membuat membuat kartu informasi akun di sscsnbkn.go.id. Namun setelah kita ini kelar membuat akun SSCSN dan melakukan pendaftaran, kita login, ternyata di sini untuk memilih jenis seleksi yang dibuka barulah pendaftaran CPNS, alias pendaftaran P3K ternyata belum dibuka. Lantas bagaimanakah kira-kira nasib teman-teman honorer mungkin yang sudah terlanjur membuat akun CPNS? Apakah nantinya ketika pendaftaran P3K sudah dibuka ini bisa mendaftar ataukah tidaknya? Nah, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu sudah membuat akun pendaftaran CPNS 2024, apakah masih bisa mendaftar P3K. Nah, kira-kira bagaimanakah syarat dan ketentuan supaya masih bisa daftar P3K 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah teman-teman di sini membuat akun SSCSN, kemudian kita login, kemudian mengisikan biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi. Ternyata ketika kita ini memilih jenis seleksi, di sini yang ditampilkan itu baru yaitu CPNS ya. Berdasarkan nomor induk kependudukan kita, ternyata yang dibuka ini baru pendaftaran CPNS, alias di sini untuk P3K itu belum ada. Nah, seharusnya di sini kita ada nih, yaitu jenis seleksinya itu adalah ada CPNS, ada P3K guru, ada P3K teknis, dan juga ada P3K tenaga kesehatan. Namun kita sudah terlanjur membuat akun pendaftaran, namun kita ternyata yang muncul ini baru CPNS. Nah, bagaimanakah caranya untuk mendaftar P3K? Apakah nanti kalau misalkan kita ini sudah membuat akun CPNS ini bisa mendaftar P3K ataukah tidaknya? Dan kalau misalkan kita cek di sini untuk petunjuk pemilihan jenis seleksi, itu kan di sini Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi. Apakah kita mendaftar CPNS, apakah kita mendaftar P3K guru, apakah P3K teknis, ataukah P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini setelah Anda melakukan resume, ini tidak akan dapat mengganti pilihan seleksi ini. Nah, dalam tahap ini Anda sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang akan Anda pilih. Nah, sebelum memilih, kami sarankan untuk sudah membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Nah, di sini untuk pendaftaran P3K ini memang belum dibuka ya. Namun kalau misalkan kita sudah terlanjur mendaftar di CPNS, apakah kita ini bisa mendaftar P3K ataukah tidaknya? Terkait tentang pertanyaan itu, di sini baru-baru ini BKN itu merilis informasi penting ya bagi teman-teman yang bertanya terkait tentang hal itu. Yaitu ingat ya sobat BKN, ini bagi kalian yang ingin melakukan pendaftaran pada akun SSCSN, peserta hanya dapat memilih satu saja, yaitu ingin mengikuti seleksi CPNS ataukah P3K saja. Jadi tidak bisa untuk memilih keduanya ya. Jika kalian sudah membuat akun dan sudah menyelesaikan pendaftaran CPNS, maka tidak dapat lagi mengikuti seleksi P3K. Namun jika sudah membuat akun namun tidak menyelesaikan pendaftaran CPNS, artinya tidak sampai di resume pendaftaran, akun tersebut ini masih bisa digunakan untuk mendaftar P3K. Jadi jelas ya untuk jawabannya, bagi teman-teman yang belum sampai resume, belum sampai mengakhiri pendaftaran, maka teman-teman masih bisa untuk mendaftar P3K nantinya. Hal tersebut sama dengan yang ditanyakan oleh kawan kita, yaitu saya sudah membuat akun formasi CPNS karena baru ada, itu pilihannya ternyata P3K itu belum ada. Ternyata usia sudah lewat 14 hari dan nggak bisa ikut seleksi CPNS. Bagaimana? Apakah bisa ikut seleksi P3K dengan akun yang sudah terdaftar di formasi CPNS? Maka di sini dijawab oleh BKN, yaitu sama halnya dengan informasi ini. Selama belum resume bisa daftar pada periode P3K ini ya. Jadi selama belum resume teman-teman. Dan kira-kira di manakah untuk tombol resume itu? Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, untuk mendaftar seleksi CPNS maupun juga P3K itu kan tahapannya sama saja ya. Setelah teman-teman membuat akun, jadi di sini membuat akun, setelah membuat akun ini kita login.
login kita mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, ini kita memilih jenis seleksi. Ya, jenis seleksi ini ada 4 jenis seleksi. Jenis seleksi CPNS, PTKK guru, teknis, kemudian kesehatan. Nah, yang dimaksud dengan portal itulah seperti ini. Jadi ibaratkan portal itu kita masuk di pintu nih, akun SSCSN. Nah, kemudian di sini portal ini menghubungkan ke CPNS, menghubungkan ke jurusan PTKK guru, menghubungkan ke jurusan PTKK teknis, dan juga menghubungkan ke PTKK tenaga kesehatan. Nah, di sini dari masing-masing tahapan seleksi, dari masing-masing jenis seleksi, di sini ada masa penghujungnya. Masa penghujungnya itu adalah di bagian resume. Nah, di sini kan setelah kita itu memilih jenis seleksi ya, baik itu CPNS maupun juga PTKK. Setelah itu kita mendaftar formasi mana yang akan kita daftar. Setelah itu kita mengisikan riwayat kita, misalkan pengalaman gitu ya. Kemudian setelah itu kita unggah nih dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan tentunya sesuai dengan jenis seleksinya. Kalau CPNS yang didaftar ya dokumen persyaratan yang disyaratkan oleh CPNS. Kalau PTKK guru ini adalah dokumen yang persyaratkan untuk PTKK guru. Demikian juga dengan PTKK nakes dan juga teknis ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan BKN tadi ini adalah teman-teman yang sudah membuat akun SSCSN. Di sini meskipun sudah memilih CPNS, sudah mendaftar formasi, namun asalkan teman-teman itu belum sampai di tahap resume, di resume ini belum mengakhiri pendaftaran di halaman resume, maka teman-teman nanti masih bisa untuk berubah portal ya. Nah, katakanlah misalkan di sini awalnya saya mendaftar CPNS nih, saya sampai tengah jalan ternyata nggak saya lanjutkan atau keliru ya. Apakah saya nanti bisa mendaftar PTKK guru di sini? Nah, asalkan kita belum klik sampai di sini, belum di resume ini, belum di akhir pendaftaran, maka kita masih bisa untuk mendaftar P3K ya ke depannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa daftar CPNS dan mantap untuk ikut P3K, maka kalian sampai sini aja ya. Jadi ditunggu nanti pendaftaran P3K ini benar-benar sudah dibuka. Nah, yang dimaksud dengan halaman resume akhir pendaftaran itulah di halaman ini teman-teman. Jadi di halaman resume akhir ini adalah yang dimaksud dengan halaman resume itu ini. Asalkan teman-teman belum sampai di halaman resume, belum akhir pendaftaran, maka di sini kita masih bisa untuk mendaftar P3K. Nah, contohnya ya, ini adalah untuk halaman resume, ini adalah kita jenis seleksinya CPNS, kemudian di provinsi ini, kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada tombol akhiri proses pendaftaran. Nah, jadi di halaman resume di bagian bawah ini adalah kalian kan checklist ya, di checklist semua nih, baik itu data maupun juga berkasnya. Ini kan sudah di checklist. Nah, asalkan teman-teman belum klik tombol akhiri pendaftaran, ini kalian masih bisa untuk mengubahnya ya, masih bisa mengubah untuk memilih jenis seleksi P3K. Nah, kira-kira seperti itu untuk jawabannya. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur mendaftar CPNS, kalau misalkan hendak ingin mendaftar P3K, maka sebelum kalian resume ini kalian masih bisa mendaftar dengan mengubah jenis seleksi awalnya CPNS menjadi P3K.